Shalom Bapak Ibu, silakan duduk dulu. Aduh, dari tadi saya ngintip-ngintip dari sebelah situ, lucunya anak-anak yang Anda bawa. Nikmati loh ya, masa itu cepat berlalu. Masa-masa waktu anak-anak masih kecil, masih bayi, suara tangisan mereka itu loh, seperti lagu. Karena mereka nggak akan selamanya nangis begitu. Nggak Pak, kalau saya dengar suara tangisan gini itu sama sekali nggak terganggu. Di gereja ada orang yang peka, merasa, anak-anak jangan ribut, jangan bisik. Saya sih suka, suaranya seperti melodi. Apalagi penyerahan anak seperti ini. Kita Gereja Mawar Sharon, kami komitmen sepenuhnya untuk mendukung Anda. Saya sebagai gembala sidang, komitmen 1000% untuk mendidik anak Anda bersama dengan Anda dalam takut akan Tuhan. Untuk mendoakan Anda, untuk selalu berada di sana, berdiri dan berjaga-jaga di menara iman kami agar anak-anak Anda menjadi generasi anak panah. Ya, saya sendiri kalau lihat anak-anak gini, anak-anak saya sudah besar. Paling tidak yang paling kecil sudah mulai besar. Sudah jauh dari usia baby, tapi saya bisa nostalgia. Saya nggak lupa waktu zaman-zaman anak saya masih bayi gitu, anak 1, anak 2, anak 3. Gini-gini saya cepet loh untuk masukkan formula susu. Itu loh, bubuknya dimasukkan yang tumpuk-tumpuk seperti ruko. Saya bisa buka dalam waktu cuma berapa detik, buka dek gitu langsung masukkan ke botol minum. Untungnya anak saya nggak dibiasai minum air panas atau air hangat, air apa adanya. Anak pendeta, tutup, langsung cepat dikocok seperti bartender, sambil tangan satunya itu tutup. Lalu habis itu bisa diganti segera, ruko yang bawah naik ke atas. Wah, ya, jadi cepat sekali. Saya masih ingat ganti diapernya semuanya, anak-anak masih kecil. Aduh, yang kunciran kayak gitu, seneng sekali. Anak kami yang pertama kan perempuan. Itu seperti golean, seperti boneka. Mau dikuncir kiri, kuncir kanan. Pernah sekali anak saya yang besar itu, matanya tiba-tiba seperti dragon eyes gini. Matanya seperti mata orang Jepang yang naik sekali. Ternyata kuncirannya agak terlalu kenceng. Pernah ngalami itu. Lalu anak yang cowok, waduh senang sekali. Diajak mainan apa aja sama papanya. Dia frustrasi, bola dimasukkan dalam, itu loh bola basket untuk anak-anak yang sangat-sangat pendek. Dia mau masukkan, saya tampil dan saya blok supaya nggak bisa gol masuk ke gawang. Dia frustrasi, datang lagi, saya blok lagi. Frustrasi, bisa berpuluh-puluh kali sambil ketawa, ketiwi, lalu mau nangis, saya berhenti, biarkan dia masuk sekali-kali. Senang sekali, kerjain anak laki-laki. Oh, jadi buddy, atau jadi sahabat kemudian. Nikmati loh ya, masa cepat berlalu. Masa-masa ketika anak yang paling kecil, anak kami paling kecil, kalau telepon mesti bunyinya begini, Mam. Sekarang suaranya mulai ada serak-serak bahasanya. Waduh, bahaya. Mulai kehilangan masa-masa baby itu. Nikmati loh ya. Kalau saya lihat anak kanda sekalipun saya masih muda. Anak yang pertama sudah usia 20. Saya bilang sama dia, entah gimana pokoknya papa atau daddy maunya. Paling lama 7 tahun, mami daddy harus gendong cucu. Wah, stres sekali. Tekanan batin buat anak kami. I love your children. Biar kami menjadi orang tua rohani yang dari jauh aja mengamati dan mendoakan Anda. Ingat ya, di Gereja Mawar Sharon, anak-anakmu adalah first class di sini. Dalam pengembalaan ini, anak-anak Anda adalah prioritas. Karena saya tahu perkataan Yesus, mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Makanya hari ini saya pandu Anda, bagaimana menyerahkan anak. Foto-fotoan itu nomor 2. Itu nggak sepenting itu. Yang penting hari ini mereka diurapi. Katakan amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan di Keluaran pasal 2. Saya berikan judul kasih karunia untuk setiap bayi atau grace for every baby. Tahukah bahwa ada kasih karunia tertentu untuk anak Anda itu, sekalipun tidak semua di sini bayi, ada juga yang terlambat diserahkan di masa pandemi sehingga sekarang anaknya sudah besar, batita atau balita bahkan. Yang penting Anda serahkan ke Tuhan. Ada grace for your baby, you see. Ada kasih karunia untuk bayi Anda. Saya nggak akan berlama-lama karena anak-anak nggak bisa tahan terlalu lama duduk diam seperti ini. Jadi saya akan segera to the point saja. Lalu kita serahkan, saya pandu Anda. Dan juga orang-orang yang nanti akan menyaksikan video ini, saya juga himbau Anda untuk mengikuti supaya
anak Anda pun diserahkan. Tidak ada anak yang terlalu dewasa untuk diserahkan ke Tuhan. Kalau terlambat, lebih baik telat daripada nggak pernah sama sekali. Keluaran pasal 2 ayat pertama, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat lagi menyembunyikan lebih lama. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu ke dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat 1. Ada seorang laki-laki, ini papanya Musa. Dia dari keluarga Lewi, kawin juga dengan seorang perempuan dari Lewi. Berarti ini yang disebut dengan double Lewi. Lewi itu kan kaum imamat. Bagus kan? Harum, wangi. Tapi tahukah Anda silsilah sejarahnya? Lewi itu ada darah pembunuh. Karena amarah murka gara-gara saudarinya namanya Dina, dia bunuh satu desa. Laki-lakinya ditumpas. Dia sama saudaranya, Simeon. Dan waktu dia habisi itu, apa yang terjadi? Turun-temurun seperti ada hutang darah. Nggak usah khawatir, anak Anda ada kutuk apa? Kita semua itu punya kutuknya. Coba kita telusuri, kita semua itu silsilah Adam dan Hawa. Pernah ngomong sama setan gitulah nenek moyangnya. Saya ngomong begini itu bukan supaya menakut-nakuti, tetapi supaya Anda mengerti bahwa spiritual warfare atau peperangan rohani akan pasti terjadi atas diri anakmu. Hati-hati dengan familiar spirit, bibit bobot bebet. Hati-hati dengan roh yang familiar. Lihat ya, Musa ketika dia jauh dari Tuhan di Mesir, dia sudah tidak lagi dalam pengaruh papa mamanya. Ketika dia tidak dididik dalam kebenaran, tapi hanya dengan tata cara Mesir, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. You know what happened? Meskipun atas alasan yang baik dan mulia, dia mau tolong seorang Yahudi sedang disiksa, dia membunuh seorang Mesir. Persis kayak nenek moyangnya. Itulah sebabnya parenting tidak pernah wisuda. Sampai kapanpun kita harus jaga anak kita dalam takut akan Allah. Mau setua apapun papa mama, tugas kita tetap pada diri kita sampai kita mati atau Tuhan memanggil kita. Parenting adalah suatu tugas yang terus menerus. Satu musim sudah selesai anak kita, nanti musim berikutnya masih baru buat dia, tapi kita sudah pernah lalui itu. Masa depannya adalah masa laluku. Nanti suatu hari anak kita sudah berhasil jadi orang nih ceritanya. Waktu dia menikah, dia butuh wejangan dari papa mamanya pernikahan seperti apa. Karena itu, jagalah hidupmu, orang tua. Sebab hidupmu adalah kuliah anakmu yang tidak berkesudahan. Nanti kalau sudah punya anak, anak kita punya anak, dia perlu belajar dari kita yang sudah punya anak, yaitu mereka. Karena itu jangan pernah setelah satu titik, kilometer berapa Anda meninggalkan Tuhan. Jagalah hidupmu, jagalah hatimu dengan segala waspada. Karena anak-anakmu akan makan dari sana. Itulah sebabnya kita ini adalah pengintai-pengintai terbaik buat anak-anak kita masuk ke tanah perjanjian mereka. Kita adalah 2 pengintai yang diutus dan kembali berkata, hey, don't worry, jangan takut. Papa mama pernah di posisi itu. Dan Tuhan setia. Itulah sebabnya kita tidak boleh lepas tangan. Sampai kapanpun minimal posisi orang tua, sekalipun setelah mereka menikah tidak bisa kita campuri. Tapi posisi kita tetap adalah posisi imamat yang berdoa senantiasa untuk mereka. Karena Lewi harus berjaga-jaga, jikalau tidak akan terjadi yang namanya Musa dihasut untuk melakukan dosa nenek moyangnya. Akan terjadi peperangan rohani untuk anak-anak, untuk putra-putri Anda. Tapi jangan takut, Yesus sudah kalahkan iblis di Kalvari, katakan amin. Hari ini penyerahan anak juga berarti kita mematahkan kutuk. Kita mengusir semua roh jahat. Tapi itu tidak mengeliminasi tanggung jawab kita untuk terus berjaga-jaga dan waspada atas hidup mereka. Ayat yang kedua. Lalu mengandunglah ia, mama Musa, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. What? Musa ini kan pria. Kenapa disebut anak itu cantik? Cantik di sini bukan cantik wanita, cantik di sini itu gracefulness. Cantik di sini itu bukan kecantikan, make up. Cantik di sini itu adalah
potensi ilahi yang tidak bisa dijelaskan tertangkap mata oleh orang tuanya. Ini bicara tentang kasih karunia. Every baby, setiap bayi, setiap anak yang Tuhan percayakan di per family, itu ada kasih karunia yang Tuhan tapaukan atau bungkus jalan. Pada waktu keluar dari rahim ibu, rahim mama, anak Anda itu disertai sesuatu. Dan setan mau merusaknya, tapi kita rebut ke tangan Tuhan. Kita bawa anak Anda ke kaki Yesus. Dan Anda dalam parenting terhadap anak itu memastikan dia tetap stay di kaki Yesus. Kalau dia sempat lari nanti, kalau Anda didik dalam takut Allah dan dalam kebenaran, anak Anda tidak akan jauh-jauh dari jalan itu. Siapa mengajari anaknya dalam takut akan Tuhan di masa mudanya, dia tidak akan lari daripada jalan kebenaran yang diajarkan. Dilihatnya bahwa anak itu cantik. Menurut saya bayi itu semua tampangnya sama sih, tapi anak sendiri paling cantik pasti di mata papa mama. Kalau nggak percaya coba tanya dokter anak. Apa mereka yang melahirkan, membantu kelahiran banyak baby di rumah sakit itu? Bayi itu sekilas mata, kalau Anda tidak sungguh-sungguh zoom in, semua tampangnya sama. Sedikit beda warna kulitnya, tapi semua bayi ya sama. Gundul-gundul, tipis-tipis rambutnya, nggak ada yang langsung lahir seperti Elvis. Lalu apa yang membuat bayi Musa beda? Iman. Iman papa mamanya. Anda harus punya iman untuk anak Anda. Bukan iman yang begini loh ya, membesar-besarkan anaknya. Anakku yang paling cakep, anakku paling pinter, dengan menjatuhkan anak orang lain atau anak tetangga. Enggak usah kita itu menjatuhkan karakter untuk kita punya karakter. Tapi miliki mata iman untuk melihat bahwa anak Anda itu punya potensi ilahi. Anak itu cantik artinya bayi ini punya kasih karunia. Saya kasih contoh aja supaya lebih mudah dicerna. Boleh ya saya cerita pengalaman saya. Saya selipkan kesaksian supaya lebih relevan. Saya dan istri saya punya 3 anak. Vanessa, Jeremy, dan Warren. Hal-hal yang saya perhatikan waktu mereka kecil adalah kejadian, kelakuan, janji Tuhan, dan talenta. Itulah kecantikan yang harus Anda perhatikan. Saya ulang. Kejadian, kelakuan, janji Tuhan, dan talenta. Saya kasih contoh. For instance, atau for example. Waktu anak saya Vanessa masih kecil, masih baby, masih di kandungan mamanya nih ceritanya. Tiba-tiba ada satu orang bule, orang barat, ya dia itu seorang hamba Tuhan. Nggak tahu kita juga baru kenalan, tapi dia lihat istri saya itu mengandung besar, dia selipkan, tidak diamplopi lagi, karena dia adalah orang barat, bukan orang Tionghoa, tidak masuk ke amplop merah, angpau. Saya rasa kami juga tidak punya tampang seorang yang tidak punya, sekalipun kami tidak kaya raya, Tuhan mencukupkan dan memelihara hambanya. Saya nggak minta apa-apa, saya nggak pernah motivasi soal duit sama siapa-siapa. Tiba-tiba dia datang, beritahu ini uang $100 USD, crispy lagi, kasihkan ke tangan kami, ke tangan istri saya dan berkata, ini untuk babynya you. Tuhan suruh. Kaget nggak kita? Ini untuk bayinya kita, bayi kami. Itu uang tidak pernah kami pakai. Hari ini saya laminat, waktu itu langsung kami laminating. Jadi sampai sekarang di rumah saya ada $100 USD. Hari itu mengingatkan saya sebuah kejadian seputar kelahiran Vanessa. Tuhan berkata seperti ini, dapatkah kau lihat penyertaanku itu ada? Saya nggak anggap itu kebetulan. Tolong Anda catat yang gitu-gituan dalam hidup anak Anda. Sejak dia di kandungan atau lahir, jangan sibuk hanya bekerja, perhatikan tanda-tanda sorga pada anak itu. Sehingga saya tahu anak kami yang pertama ini, nanti Tuhan yang akan sekolahkan. Sekalipun kami bisa mampu pun, Tuhan akan tunjukkan kasih karunia. Contoh lagi, kepingin punya anjing, nyebut anjing aja belum bisa. Masih pelet-pelet nih ceritanya. Idaji. Dia nggak bisa berkata doggy, anjing, dia masih punya idaji. Masih barulah, masih kecil. Papa mamanya nggak mau, bukan karena nggak mau beliin. Repot punya anjing, gitu loh ceritanya. Kami pulang ke rumah dari BDI, dari Bukit Doa, menemukan ada seseorang memberikan anjing.
Waktu anak saya berkata, Idaji, anjing datang di rumah, itu anjing pertamanya dia yang sangat dia cinta. Hal serupa saya tidak bisa ceritakan semua, nanti makan waktu. Saya melihat lewat kejadian itu, bahwa saya dapat melihat seperti mama papa Musa, melihat sebuah kecantikan sorga. Anak saya Jeremy, waktu masih kecil nih ceritanya, masih batita, umur baru 3. Mati lampu, jam 1 malam, jarang-jarang nih bangun tidur kami ketawa ketiwi. Lalu habis itu dia obrak-abrik buku-buku saya, dan obrak-abrik mainannya dia. Bukan buku saya sih, mainannya dia lebih tepatnya. Di dalam mainan itu, dia memang pilih kamus Webster. Dia cari Alkitab ternyata, lalu dia ambil, berdiri di atas meja yang rendah itu, lalu dia kanan kiri seperti mimbar, dia berkhotbah. Nggak tahu khotbah apa, masih belum bisa jelas perkataannya. Ngomongnya macam-macam, pokoknya dia menirukan orang berkhotbah, dan itu saya kira dia bosan dalam 1 menit. 10 menit gitu terus. Energinya dari mana? Terus menerus begitu. Lain kali kasih mainan apapun juga, selalu ambilnya Alkitab. Hingga hari ini, saya melihat dia tidak pernah berubah dari umur 3. Kalau ditanya mau jadi apa, dia bilang mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta. Sekarang mulai cari university, mau cari seminari nanti di luar negeri. Mau belajar sekolah teologi yang ada artnya sekalian. Saya heran, ada banyak hal, kelakuannya dia itu berbicara sesuatu. Ada kecantikan dan tanda. Ada early signs of glory. Ada tanda-tanda awal akan kemuliaan, bukan berarti anaknya tidak bisa nakal. Itu harus manual. Kita gembalakan. Kita harus membesarkan anak itu dengan telaten. Namun demikian Tuhan sudah menyertakan spesimen-spesimen kemuliaan atau tanda-tanda dini bagaimana Allah akan berurusan dengan hidupnya nanti. Tolong peka dengan hal-hal ini. Ini profetik sekali. Anak saya Warren lahir di rumah sakit waktu itu, kelihatan normal, kita semua bahagia, haleluya, anak ketiga. Tiba-tiba saya dipanggil sama dokter, diberitahu anak harus masuk ICU segera ke ruang bayi khusus. Kenapa? Paru-parunya tidak memompa sendiri, maksudnya tidak bisa memompa sendiri. Saya berkata, ya ampun Tuhan. Tuhan berjanji dari 3 anak itu, Alkitab saya paling banyak coretan karena Warren. Bukan dia yang mencoretnya, saya yang mencoretnya. Dengan janji-janji Tuhan dan nubuatan. Saya kalau Bible study itu suka tulis-tulis. Dan waktu melahirkan, waktu kehamilan Warren, itu yang paling banyak saya dapat janji Tuhan tentang hidup kami. Saya curiga, mungkinkah orang zaman kuno itu betul? Ada anak, ada rezeki. Tuhan tidak pernah sertakan, Tuhan tidak pernah berikan anak pada satu keluarga lalu Tuhan cuci tangan. Meskipun itu perbuatan papa mama. Tapi Tuhan yang menciptakan anak di kandungan mamanya. Tuhan pasti sertakan sesuatu. Jadi saya mendapatkan banyak janji, lalu tiba-tiba anak saya kok begini. Paru-paru sendiri tidak mau berfungsi. Pelan, lamban. Akhirnya, sebelum masuk ICU, saya minta sama semua suster untuk keluar. Dengan hormat tentunya, saya bilang, permisi sus, saya mau bicara khusus dengan anak saya pribadi. Susternya lihat saya, baik pak, mungkin dia menggumun di hatinya. Mau ngomong apa sama baby, dia nggak ngerti. Warren ini, saya perhatikan dari sejak dia di kandungan mamanya, penuh janji Tuhan bagi dirinya maupun bagi orang tuanya. Suster keluar, saya berkata sama Warren, Warren kamu tahu namamu apa? Namamu adalah jenderal, arti Warren itu jenderal. Kamu harus menang perang ini. Saya dengan menangis dan berkata, you will overcome in Jesus name. Lalu setelah itu suster membawa dia dan saya berjalan di belakangnya dengan hancur hati. Cuman bisa lihat dari kaca, badannya kecil. Dan hari itu dokter beritahu saya, mujizat. Anak ini tiba-tiba tarik nafas dan kuat. Tapi supaya kami tidak meresikokan apa-apa, tetap dijaga di ICU 4 hari. Hanya untuk just in case. 4 hari kemudian keluar, saya masih was-was. Setelah anak itu mulai bisa berjalan, saya masih was-was. Saya minta tanda sama Tuhan, kalau engkau punya janji itu benar atas hidupnya. Spesimen mendapat tanda-tanda dini. Saya mau melihat tangan Allah berkarya secara daulat dalam dirinya. Lalu ketika dia umur sekian, kita pergi ke sebuah restoran yang tangganya naik tinggi dan tangganya banyak. Anak saya lari karena lapar. Si Warren kecil ini lari dari bawah ke atas, tidak berhenti. Saya tanya, paru-parunya apakah ada 4? Paling atletis ya yang ini, stamina dia kuat sekali. Lalu paling cerdas lagi, ternyata tidak kurang oksigen juga. Waktu saya masih
nggak ngerti tentang iPad. Masih muter-muter itu loh namanya buffering. Dia masih kecil, belum bisa mengeja dengan benar. Dia berkata, Michi loading tab. Belum bisa ngomong masih bilang Michi. Sudah ajari papanya gimana buka komputer. Padahal masih usia segitu. Dan papanya memang gagap teknologi. Nanti kalau saya pergi ke mana keliling, lalu pulang lagi, lupa membawa barang, saya kembali untuk mengambilnya. Anak saya masih kecil sekali berkata, loh kok ke jalan yang sama? Padahal saya putarkan lewat belakang. Anak ini pinter. Saya berkata sama Tuhan, mungkinkah dia suatu hari menjadi, saya enggak tahu, seseorang yang brilian. Saya enggak mau over ekspektasi. Yang penting saya parenting hari ini. Tapi saya simpan satu persatu seperti Maria menyimpan di dadanya tentang Yesus putranya. Saya simpan early signs of future glory. Bapak Ibu, saya kasih PR habis ini. Coba Anda observasi. Jangan interupsi, jangan intervensi anak Anda. Kecuali Anda menjaga dan mendidiknya. Coba lihat, apakah ada kejadian-kejadian yang dari Tuhan seputar anak itu. Kelakuan dia yang patut mendapat perhatianmu. Bukan kelakuan yang buruk. Kelakuan yang baik bahkan. Bukan kelakuan yang buruk, kelakuan yang baik malahan maksud saya. Janji Tuhan seputar masa-masa dengan anak dan juga talenta-talentanya. Anda kalau lihat ada cara-cara dia lakukan ini itu, kok bisa kreatif, bikin dari kertas koran jadi prakarya tertentu. Anda harus lihat kreatif mind dia punya. Itu akan menolong Anda. Itu seperti hint atau seperti sindiran dari sorga. Anak Anda bisa jadi apa? Jangan paksakan kehendak lewat hubungan dan komunikasi yang baik. Lewat banyak kasih petipan dan Anda bisa menginspirasi dan memotivasi mereka. Jadi bukan dengan jalan kekerasan atau ditakut-takuti. Makanya saya ajak Anda untuk lihat berikutnya. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, ayat 2b. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia nggak dapat lagi menyembunyikan lebih lama. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Coba sekali lagi. Pertama disembunyikan 3 bulan. Lalu tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Ada 2 tantangan dalam parenting. Ketika anak mulai dewasa. Yang pertama adalah menjaga anak itu dari dunia. Coba lihat. Bayi kalau baru lahir, kalau orang tuanya overprotective, maka disimpan, padahal bukan zaman pandemi. Disimpan, diisolasi, dikarantina, anak itu berbulan-bulan di rumah, takut kena virus, takut kena bakteri, takut kena debu, takut kena kontak. Padahal sebelum zamannya wabah. Orang tua itu punya kecenderungan, apalagi anak pertama, untuk lindungi luar biasa. Saya masih ingat anak pertama saya kalau ada nyamuk aja di kamar saya itu saya nggak bisa tidur, saya cari sampai kolong langit kok. Dia tidur itu seperti dikasih selimut gitu, ada baninya, saya masih ingat. Kalau baninya itu berhenti, gitu ya, saya kaget, saya langsung bangun. Ya orang nafas kan perlu pause, perlu sela. Berlebihan menurut saya, it's okay sih. Itu salah satu sukacita jadi orang tua baru. Tapi saya beritahu ya, menjaga anak itu lebih gampang daripada melepaskannya suatu hari cepat lambat ke dalam dunia. Kita hanya bisa tahan dia 3 bulan, istilahnya. Setelah itu, Anda harus lepaskan dia ke sungai Nil. Anda hanya bisa membisikkan ke telinganya, semua yang papa mama ajarkan, ingatlah. God be with you, my child. Allah beserta denganmu. Allahnya papa mamamu menyertaimu. Kalau nonton film contohnya, ada kissingnya. Padahal bukan pornografi. Cuman cium di bibir contohnya. Kita tutup mata anak kita karena kita sadar tentang kekudusan. Tutup matanya. Itu lebih gampang. Daripada suatu hari Anda harus melepaskan dia ke rimba dunia. Cepat lambat. Masa Anda harus simpan anak terus sampai umur 30, sampai umur 40. Selalu jadi anak mama itu gak sehat. Itulah sebabnya kita harus melangkah dengan tepat sejak menyerahkan anak ini. Saya ajak Anda untuk melihat 3 poin sederhana, catat lalu saya serahkan anak Anda bersama dengan Anda. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, katakan peti pandan. Mari Bapak Ibu Saudara, Papa Mama katakan peti pandan. Oke. Yang kedua, dipakalnya dengan gala-gala, katakan gala-gala. Dan dipakalnya dengan ter, katakan ter. Diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Peti pandan, gala-gala dan ter.
3 hal ini aplikasikan dalam parenting Anda terhadap anak yang Anda sangat cinta, yang Anda rela beri nyawa. 1, petipan dan bicara unconditional love. Anjing perlu kandang. Sekalipun dia dilepas pun ada kandang itu bagus. Dog house namanya. Burung punya sarang. Kandang dan sarangnya anak membuat dia rasa aman tumbuh dewasa sekalipun dia tahu resikonya. Sekalipun dia tahu ada bahaya di sekelilingnya. Sekalipun dia tidak selalu akan mendapat yang dia mau. Kandang sarang benteng anak itu adalah peti pandan. Musa menyebutnya rumah. Bayi Musa merasa aman di dalamnya. Itulah kasih tak bersyarat dari papa mama. Unconditional love. Sedangkan dia tahu dia terapung-apung dalam bahaya, belum lagi ada krokodil atau buaya. Sungai Nil kan terkenal dengan hewan-hewan buas. Nggak usah disebut yang namanya basah. Itu peti pandan, bisa digoyang-goyang ombak. Tapi Musa rasa aman di dalamnya. Karena kasih papa mama, stubborn love, atau kasih yang pengku, kasih papa mama yang keras kepala, bukan keras kepala marah, tapi kasih loh ya. Itu membuat anak itu akan terjaga dalam hadirat Allah. Itulah sebabnya demi peti pandan, Bapak Ibu dengarkan. Please jangan pukul anakmu. Gereja kita tidak setuju kekerasan dalam rumah tangga. Ada cara yang lebih baik untuk mendidik anak. Rotan itu tidak harus rotan beneran. Rotan itu pengajaran. Jangan sekali-kali menghajar anak, fisik apalagi. Kalau Anda tidak terlebih dahulu dan sesudahnya mengajari dia sesuatu. Karena ada kata ajar dalam kata hajar. Jangan hajar kalau tidak mengajar. Dan menghajar secara fisik adalah pengajaran yang paling buruk dalam parenting. Karena dia tidak akan belajar apa-apa, malah trauma. Menurut saya ada konsekuensi lain yang bisa diberikan untuk anak Anda. Lewat kalimat, lewat kata-kata, ambil haknya. Tapi jangan pakai tangan. Please. Karena ini akan didengarkan oleh banyak orang juga. Hentikan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kecil. Gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan tidak setuju. Peti pandan. Kedua, gala-gala dan ter. Gala-gala tulis. Gala-gala itu doa. Tulis dulu, ter itu firman. Banyak berdoa ya Papa Mama, jangan serahkan doa hanya pada pendeta. Saya pandu Anda harus jadi imam yang berfungsi. Saya pandu, kita bersama-sama kerjasama membesarkan anak Anda. Kami dari sedikit lebih jauh, Anda langsung bersentuhan di rumah. You're not alone, and we're not alone. Ayo kita kerjasama. Gala-gala dan ter itu adalah bahan untuk bikin aspal. Dibuat terdiri dari sesuatu yang berhubungan dengan tembakau. Dia juga bisa punya khasiat seperti lavender gitu untuk bisa mengusir nyamuk dan lalat. Jadi si Mama Musa ini telah memikirkan dengan sangat-sangat detail sekali gimana melindungi anaknya. Dia tidak sadari aja Mama Musa orang Lewi itu dan cicik Musa Miriam yang membantu itu sedang melakukan sesuatu yang profetik berguna bagi kita hari ini di Perjanjian Baru. Gala-gala dan ter itu kalau dipasang di peti pandan itu, apa yang terjadi adalah dia akan anti tembus air. Dia semacam waterproof. Jadi air nggak bisa merambat masuk. Karena itu kan peti pandan doang. Kalau masuk kena ke Musa, masuk angin bisa mati. Bayi kalau basah, lembab terus bisa masalah. Ya kan? Makanya dikasih peti pandan itu dengan gala-gala dan ter. Itu bahan untuk bikin aspal. Herannya di sini sih, kok bisa ngapung ya? Pakai bahan aspal. Nah itu Tuhan, itu bukan Miriam, itu bukan mamanya Musa. Itu Tuhan, yang buat ngapung itu nanti Tuhan. Tapi tugasmu mendoakan. Gala-gala itu doa. Dilindungi waterproof. Anda tuh tidak bisa melindungi anak Anda selalu. Hanya Roh Kudus yang bisa 24 jam setiap hari melindungi. Gala-gala dan ter juga sama. Doa dan firman, doa dan firman. Anda tidak harus khotbah. Anda bisa arahkan anak Anda di Eagle Kids contohnya. Tapi jangan hanya Anda arahkan, suruh orang lain yang ngajar. Anda harus tahu juga, peduli. Di rumah, dengarkan nasihat gembala. Adakan mesbah biasa. Sederhana aja, Papa tidak usah khotbah. Papa pebisnis soalnya. Tapi Anda kan orang Kristen. Paling tidak,
Anda bisa memfasilitasi keluarga Anda bertumbuh sama-sama. Kalau orang yang komitmen sama firman, dengan mudah dia pasti akan menginspirasi yang lain untuk komitmen juga. Anda tidak harus berkhotbah, Anda cukup komitmen sama firman. Belepotan nggak apa-apa, anak Anda tidak minta pengkhotbah bagus kok. Anak Anda cukup melihat bahwa papanya itu punya firman. Itu luar biasa, mereka sendiri pun akan ingin mengingini. Saya tidak pernah suruh anak-anak saya saat teduh, tapi tiap pagi anak saya melihat sendiri, apalagi di zaman pandemi. Kan sekolah dari rumah, jadi kita selalu serumah kan pagi hari. Mereka tidak pergi. Sebelumnya kalau mereka mau pergi ke sekolah, di zaman-zaman waktu masuk secara fisik, mereka selalu setor kepala tiap pagi dan setor hati. Selalu ngomong sama papanya, bangunin dulu kalau saya masih di ranjang, masih santai dulu. Dia pasti datang, kasih kepala, pray for me. Udah biasa dari baby. Saya tumpang tangan 1, 2, 3, mereka pergi sekolah. Sekarang kalau nggak sekolah, mereka lihat, waktu online gitu saya keluar, mereka nggak setor kepala. Tapi mereka setor mata, mereka lihat papanya setiap pagi yang pertama dijamah oleh dedinya dan maminya tentunya adalah their Bible. Hal pertama yang mereka lihat selalu di wajah kami adalah tutup mata. Mereka tidak pernah eye contact ceritanya. Mereka selalu lihat saya eye contact dengan Bapak. Dan anak saya tidak ada yang suruh, saya tidak pernah suruh, ayo saat teduh saya kejar-kejar ekornya, nggak pernah. Mereka saat teduh sendiri. They don't need a mighty preacher. Mereka tidak butuh seorang pengkhotbah, mereka butuh seorang ayah, terutama, dan ibu tentunya, yang punya firman dan punya hubungan dengan Tuhan. Itu gala-gala dan ternya mereka. 1, 2, 3, gala-gala dan ter, dan juga kepetipan dan kasih mereka satu apa? Kasih tidak bersyarat, tidak berkesudahan. 2, doa. 3, firman. Sudah siap untuk serahkan anak Anda kepada Tuhan? Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Mari kita isi ruangan ini dengan cinta akan Tuhan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Mari kita penuhkan hati dengan kasih dulu. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is full. Orang tua dulu penuhkan hati dengan kasih. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Rangkul orang tuanya dulu, karena orang tua yang merangkul anaknya Tuhan. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Saya pandu. Dimulai dengan papa mama yang sudah dipenuhi oleh kasih Allah sekarang. Your heart is full. In His embrace, engkau dirangkul sebelum Anda merangkul anak. Ketika Anda dirangkul oleh Tuhan, ketika Anda merangkul anak, Tuhanlah yang merangkul anakmu. Yang penting di sini sekarang bukan nubuatannya, tapi kasih yang tak pernah gagal.
Saya ajak Anda untuk mengucapkan kalimat demi kalimat, ikuti saya menyerahkan anak ini. Katakan gini, saya, papanya, kalau papanya atau papa mamanya salah satu aja. Kalau ada papa mama berarti papa, kalau papanya nggak ada di sini, mamanya. Sebut dulu saya, nama Anda sebut. Menyerahkan anak kami, sebut nama anaknya, kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Ulang lagi, saya, nama Anda, sebut yang keras nama Anda. Menyerahkan anak kami, sebut nama anaknya, kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu pada anakmu, saya pinjam tangan Anda. Come, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Hinanamaya sananananananamaya sande. Singananamaya surananananamaya se. Inilah waktu impartasi, tangan tetap terletak pada anak. Hinanamaya su. Inilah transfer roh yang terjadi. Hinamaramaya su. Sianamaya sanananamo. Hianamaya sinananaya sande. Hinanamaya su. Hinanamaya namaralamaralamaralamaragaya se. Hinanamaya su. Hinanamaya su. Hinanamaya. Kami putuskan kutuk-kutuk Lewi. Kami putuskan kutuk silsilah. Kami putuskan dan patahkan kutuk Adam dan Hawa. Kami cancel. Kami batalkan rencana iblis atas anak-anak kami. Kami undang kerajaan Tuhan datang. Kehendak Tuhan jadi di atas hidup anak kami seperti di surga. Holy Spirit come. Roh Kudus datanglah sekarang. Hinamaramadaga sande. Ayo Bapak Mama jadi imam. Saya pandu bersama-sama. Serahkan anak kita pada Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan mengurapi, percayalah. Turunlah pengurapan Allah. Hinamarabayaso. Hinamarabayasa nananamayase. Hiaramayasa ndaramayaso. Hinaramaya sandararamo. Hinamarayase. Hinaramayaso. Mari kita berdoa di dalam Roh Kudus, dalam kuat kuasa Roh Kudus. Shakabatagabayabatabayase. Hinaramatagabayasa nanamatayaso. Hinaramaramayaramaramaramaramaramatagayaso. Hinaramayase nanaramayasa narara. Hinaramayaso. Hinaramayasa nanaramayaso. Shikababababababayase. Hinaramaramayasa narara. Hinaramayasa nararamayaramo. Haleluya. Jesus, I'm in love with you. Mari kita sama-sama nyanyikan. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, Jesus, I'm in love with you.